Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini saya akan melaksanakan menyebar pemahaman disiplin positif. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Setrikia dari SMA Negeri 1 Sebawi, ya, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Nah, kita langsung masuk ke diseminasi budaya positif. Konsep inti budaya positif, ya, ada 8. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, restitusi dan posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, itu rangkaian yang akan saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Untuk perubahan paradigma baru. Nah, berawal dari filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi saat ini, ya, kita sedang berada di kurikulum merdeka, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Nah, di mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6, ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Lanjutkan dengan, nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di dalam teori kontrol, ya, ada salah anggapan, ya, bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Oke, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ia dapat menguatkan karakter. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ada 4 di mana kita tidak bisa mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa kritik itu kita merasa bisa mempengaruhi dan menguatkan karakter seseorang. Ternyata itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian kita berpikir bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat selama ini. Kemudian kita berpikir juga bahwa orang dewasa itu bisa memaksakan haknya, tapi tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, di mana ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha mendalami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol
sesuatu. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon, tetapi di teori kontrol model berpikir menang-menang atau win-win solution. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke disiplin positif. Menurut ibu-ibu, disiplin positif dengan disiplin itu beda atau sama? Beda. Ya, berarti benar ya. Kalau disiplin yang kita ketahui itu melakukan sesuatu yang karena bentuk kepatuhan, takut dihukum, ya. Nah, itu disiplin. Sedangkan disiplin positif, nah, di sini ada, ya, berarti disiplin dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Di mana mengacu disiplin ini dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya, ya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya tanpa diperintah oleh orang lain. Itu disiplin positif. Ya, dengan kata lain dia memiliki rasa tanggung jawab apa yang dilakukannya, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakininya. Nah, itu disiplin. Oke, namun pada dalam budaya kita makna disiplinnya telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, oke, selanjutnya disiplin positif yang merupakan salah satu untuk memberdayakan murid ya tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi sebagai pendidik kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, di mana mereka berperilaku ya dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mereka miliki, dan di mana itu merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka ya supaya ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ya apa itu? Dan di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai ya setiap individu. Jadi tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianggap oleh seseorang atau nilai-nilai yang bersifat universal. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini ya disepakati bersama ya lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya itu program belajar Pancasila yang tadi ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian lanjut mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, ya, berkebinekaan global. Nah, sedangkan IPO atau Primary Youth Program (PYP), ya, di mana nilai-nilai di situ ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitasnya, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, itu nilai-nilai yang sudah diyakini. Oke, dan kita belajar kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ini ya adalah segala sesuatu yang dilakukannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, di sini seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang baik yang kita lakukan
Jadi 5 ini dibutuhkan ya sebagai pendidik dan sebagai murid juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kasus di mana ibu kita wali kelas 7A di SMP Belitan sedang bingung menghadapi anak murid di kelasnya ya. Namanya Benny. Nah, Benny ini suka sekali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi seperti itu kita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Benny melakukan hal tersebut? Nah, dalam konteks menegakkan disiplin positif, ibu Dita sebaiknya mencari alasan yang melakukan tindakan ya mengapa Benny melakukan hal tersebut. Ya, kebutuhan dasar apa yang kira-kira belum dipenuhi oleh Benny? Kita lihat, nah, kira-kira kebutuhan dasar apa itu ibu? Mengambil makanan dengan paksa pada temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Bertahan hidup. Ya, ada lagi? Nah, itu salah satu contohnya ya. Bertahan hidup. Kita lihat. Nah, di sini untuk bertahan hidup. Ya, bisa jadi karena Benny lapar ya. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu untuk yang kebutuhan dasar hidup. Nah, yang selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bisa jadi Benny mengambil makanan temannya dengan paksa itu karena dia senang ya temannya lebih memperhatikan dia. Ya. Oke, yang selanjutnya bisa juga karena dia penguasaan. Benny yang merasa hebat ya karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Bisa juga kebebasan. Benny merasa bosan dengan bekal makanan yang mungkin sudah dibawakan ibunya dari rumah. Jadi dia ingin merasa bebas gitu ya, tidak mau dibawakan bekal yang sama. Bisa jadi juga Benny ingin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kesenangan. Dia merasa bahagia sudah mengganggu temannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap apapun yang boleh kita lakukan pasti ada motivasinya. Ya, apa itu motivasi? Nah, di sini motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, itu motivasi. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ada murid-murid kita misalnya datang tepat waktu ke sekolah ya. Pertama motivasinya itu karena takut dihukum ya atau tidak nyaman. Nah, apa yang akan terjadi misalnya saya tidak datang tepat waktu? Nah, itu motivasi yang pertama. Kemudian ini motivasi eksternal, ya sifatnya hanya sementara. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi saya datang tepat waktu supaya saya mendapat hadiah dari wali kelas misalnya. Nah, itu motivasi eksternal juga, tidak bertahan lama. Kemudian yang ketiga, ya. Ini yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi intrinsik di mana akan mampu bertahan lama. Jadi dia merasa saya datang awal karena saya menghargai diri saya dan sesuai nilai-nilai yang telah diyakininya. Nah, inilah tujuan disiplin positif. Oke, selanjutnya. Nah,
di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di mana di sini ada hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalnya Andi datang terlambat masuk ke kelas dan kita, oh silakan berdiri di luar, kan? Nah itu hukuman. Tiba-tiba kan si Andi tidak tahu, oh ternyata langsung disuruh berdiri di luar. Kemudian hukuman ini menyakitkan dan tidak nyaman, ya. Nah selanjutnya bersifat satu arah, artinya murid tidak tahu ya apa yang akan terjadi, kan? Kemudian murid takut dengan diri dan bersifat memaksa, jadi dengan lemah biasanya, udah di luar. Oke, yang kemudian selanjutnya tadi jadinya menyembunyikan kesalahan murid, dia tidak menyadari. Oke, selanjutnya penghargaan. Nah di sini penghargaan misalnya kita iming-imingi nanti kalau dapat nilai 100, ibu akan memberikan satu lusin buku tulis misalnya. Nah, ternyata penghargaannya tidak efektif. Karena apa? Sifatnya sementara. Dan yang kedua, bisa merusak hubungan atau sifat iri. Jadi misalnya Anissa bisa mendapatkan nilai 100, dapatlah hadiah. Dan itu ternyata bisa merusak hubungan atau sifat iri si Anton. Oke. Nah, yang selanjutnya mematikan kreativitas. Oke, selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi di sini terencana atau disepakati bersama, ya, sesuai dengan peraturan. Kemudian penguatannya jangka pendek, perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan
adik, menunjuk, melakukan etika dan membantah. Nah, itu merupakan posisi sebagai pemukul menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, tanpa sengaja misalnya kamu ini kan, selalu begitu misalnya. Oke, lanjut. Patuhi aturan saya atau awas, kan? Kamu selalu salah, misalnya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, misalnya itu sebagai pemukul. Nah, selanjutnya dampak posisi pemukul murid menjadi dendam. Nah, ini yang tidak kita maukan ya Ibu. Kalau kita memukul, takutnya murid menjadi dendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dilakukannya. Nah, selanjutnya posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Di mana di sini cenderung merebut suara kita. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru yang misalnya menderita. Kemudian menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, misalnya. Nah, dampak posisi membuat merasa bersalah, ini membuat murid merasa bersalah. Jadi identitas gagal. Kemudian murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Itu posisi yang kedua. Yang ketiga, sebagai posisi teman. Guru ramah, ya, kemudian akrab, kemudian cenderung bersedia pula untuk menghangatkan suasana. Kemudian murid akan merasa senang, akrab, aman dan dengan guru tersebut. Kemudian kata-kata yang menggunakan, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai posisi teman. Apa dampaknya? Sebagai posisi teman, murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, kemudian murid tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian murid bisa berperilaku baik, namun hanya orang-orang tertentu saja. Nah, itu posisi teman. Posisi keempat sebagai pemantau. Suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi, serta cenderung lebih formal. Kemudian senantiasa memantau dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Nah, pada saat mengecek sanksi, maka guru akan selalu mengawasinya. Itu sebagai pemantau. Kemudian dilanjutkan dengan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, pertanyaan diajukan pemantau ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tuh, dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa mendalami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kita lanjutkan posisi yang kelima. Ini posisi tertinggi, yang dimana sebagai manajer. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, membimbing dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Kalau seorang manajer berkata ya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinannya, apa bersedia memperbaikinya? Nah, itu seperti itu. Apa rencana
sekolahnya sendiri. Nah, kira-kira ibu-ibu berada di posisi yang mana saat ini dari kelima posisi tersebut? Ya, silakan ditanyakan ke hati nurani masing-masing. Contoh penerapan disiplin menggunakan 5 posisi kontrol. Misalnya, ini siswa yang datang terlambat ke sekolah. Ya, untuk siswa yang datang terlambat ke sekolah, misalnya siapa? Ya, oke, contoh. Kita lanjutkan. Nah, ini ada video. Silakan ditonton terlebih dahulu, ibu.
Manajer. Oke, selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pengawalan. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ya, mengapa tidak pelan-pelan saja? Mengapa harus keyakinan? Ada yang ingin berpendapat, Ibu? Nah, mengapa kita memiliki peraturan ya tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Nah, di sini mungkin ada kalau supaya selamat bisa dijalankan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat pandemi COVID-19? Supaya untuk apa? Tidak terpapar ya, jadi keselamatan ya, kesehatan. Oke, selanjutnya semua warga kelas tersebut. Nah, sebaiknya sesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semuanya itu berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, mungkin ibu waktu di awal semester juga sudah membuat keyakinan kelas. Tetap bersih. Oke, yang lain apa? Bagus deh. Oke, apa lagi? Apa? Oh, wangi. Oke, nah untuk mewujudkan impian-impian tersebut ya, kita membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada nilai-nilai yang kalian yakini. Misalnya ya, ketika masuk kelas kita harus apa? Cek salam. Nah, kira-kira nilai keyakinan apa yang kalian yakini ya? Menghormati. Oke, ada lagi? Menghargai. Nah, jadi nilai-nilai tersebut ya yang sudah kalian yakini, kita akan jadikan suatu keyakinan kelas di dalam kelas kita. Oke? Nah, jadi nanti kalian akan mengisi sticky note ya yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Kelas impian tadi satu-satu ibu bagikan. Tidak apa-apa, tulis saja. Satu saja. Ustaz sampai kebalikin. Yang untuk labnya di belakang, pen sudah ditempel. Kalau sudah, nanti langsung aja ditempel di depan. Ya sudah. Nah. Yang belum tulis. Nah, silakan ditulis. Yang nanti tulis ya, isian. Jadi yang kedua nih. Oke, silakan ditulis keyakinan kelas yang kalian tulis di situ satu, kemudian saya tempel di depan. Ya. Tulis.
Tidak berkata kasar. Menghargai. Oke. Kelas harus bersih dan nyaman. Bagi yang piket harus melaksanakan tugasnya. Nah, itu apa artinya? Tadi misalnya hari ini Candy piket, dia harus melaksanakan tugasnya. Itu bentuk apa? Iya. Jadi apa kata-katanya? Bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Menjadikan kelas yang berbakat, menjadikan kelas yang aman dan tentram, kelas yang bebas dari pembulian. Membuat kelas menjadi nyaman, aman, dan damai. Ada ya? Apa katanya? Kata-katanya? Dan sebagai posisi sebagai manajer. Nah, di sini segitiga restitusi ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar bisa mendapatkan mengenyangkan diri dan bertanggung jawab. Nah, melalui segitiga restitusi ini bisa membantu murid memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, memulihkan dirinya setelah membuat salah, kemudian membantu murid untuk lebih jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari kesalahan yang dilakukannya. Nah, di segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, ya, dengan membuat pertanyaan nanti akan diungkapkan lebih jelas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Selanjutnya, dan tahapan segitiga restitusi untuk yang pertama menstabilkan identitas, di mana di sini membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah yang menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian kita katakan membuat salah itu wajar. Nah, bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini tahapan menstabilkan identitas. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika menstabilkan identitas murid. Selanjutnya, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ya berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu memiliki tujuan, ya. Nah, di sini kita akan menggali apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, di sini bisa mengajukan pertanyaan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Kemudian, apakah kamu bisa melanjutkan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini untuk memvalidasi tindakan yang salah, ya, agar kita bisa menggali kebutuhan dasar apa kira-kira yang belum terpenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal, ya. Nah, agar melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini kita mengingatkan, ya, keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh saya menerapkan segitiga restitusi terhadap Arini yang telah mengumpulkan tugas, ya.
kita tonton bersama Ibu. Contoh segitiga. Konsep disiplin dengan identitas siaga. Nah, tadi yang disebutkan di situ bahwa di dalam konsep disiplin dengan identitas siaga itu ada dua macam ya Bu ya. Yang pertama anak lingkungan, yang kedua pekerjaan. Pada kenyataannya sekarang ya, terutama dalam kurikulum merdeka. Nah, seperti kalau misalnya di akhir semester atau di akhir kelas, kita sering memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapat ranking pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apakah itu masih bisa kita terapkan data tersebut? Apakah harus dihilangkan? Oke, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Nah, jadi izin saya berbagi ya. Jadi saat ini kita memang dari zaman dahulu ya sudah memberikan kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya berubah hadiah. Nah, ternyata hal tersebut ya yang kita lakukan itu tidak bisa membangkitkan motivasi mereka. Makanya misalnya awalnya mereka semester 1 ya belum tentu dapat ranking 1 misalnya semester 1 ya. Kemudian di semester berikutnya bisa saja turun. Nah, itulah karena motivasinya tidak dari dalam. Karena mereka masih dengan hadiah. Tapi kalau misalnya nanti boleh kita lakukan perubahan ya. Nah, bagaimana supaya ya misalnya yang ranking 1 ini tetap bertahan ya tanpa adanya unsur penghargaan tersebut. Nah, tadi kalau penghargaan ini ya memunculkan rasa iri. Ya, kalau rasa iri jadi misalnya dapat misalnya kan bahwa yang bahwa bukan si A yang juara. Jadi memunculkan rasa iri. Nah, seperti itu. Jadi boleh nanti kita ubah dengan memberikan hal yang lain, apresiasi yang lain supaya anak tidak tergantung pada hadiah. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, silakan ada lagi ibu-ibu yang ingin memberikan umpan balik. Silakan. Bu Yati, Ibu Anis, Ibu Hanita, Bu Yeti.
bagaimana memotivasi murid ya agar semangat untuk belajar. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, memang motivasi ini ya berada dari dalam diri murid tersebut. Nah, tugas kita sebagai pendidik lagi-lagi adalah menuntut, ya, menuntut peraturan anak ya sesuai dengan peraturan alam dan peraturan zaman. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ kita menuntut mereka ya supaya bagaimana motivasinya. Tadi kita kembali lagi ke teori kontrol bahwa tidak ada yang bisa mengubah diri murid tersebut selain dirinya sendiri. Nah, sama juga misalnya tidak akan diubah nasib suatu kaum ya di dalam ayat Al-Quran itu kalau dia tidak berusaha untuk mengubah. Jadi kita selalu memberikan hal yang baik saja bagaimana supaya menarik daya dengan mereka untuk belajar. Nah, selanjutnya ya itu kembali ke dalam diri murid tersebut. Nah, kita terapkan tadi sebagai posisi manajer ya segitiga institusi. Nah, itu salah satu upaya yang boleh kita lakukan ya. Tapi tidak akan mudah ibu-ibu karena semua itu memerlukan proses yang panjang ya, tidak semudah membalut ke telapak tangan. Itulah namanya proses. Oke. Bagaimana Bu Yesi? Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan Ibu Hidayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ya, Ibu sudah disampaikan bahwa di dalam kelas sudah membuat jadwal kelas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya di dalam kelas itu ada siswa yang terus-menerus melanggar keyakinan kelasnya? Bagaimana sikap kita sebagai guru untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih pertanyaan yang sudah diajukan Bu Hidayati, sangat bagus sekali. Nah, bagaimana ketika murid tersebut melakukan pelanggaran terus-menerus ya? Oke. Nah, itulah tadi keyakinan kelas kita ya, sesuai dengan keyakinan yang sudah dimilikinya ya, bahwa kita selalu akan mengingatkan nantinya ya, evaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat ya. Kemudian lakukan segitiga restitusi. Nah, tadi dengan syarat-syarat ya. Nah, ada syarat-syaratnya bukan untuk menebus kesalahannya ya. Nah, itulah murid ya memiliki bakat dan minat yang masing-masing beda, kemudian mereka unik. Nah, itulah tugas kita. Jadi kita harus selalu sabar, konsisten ya. Bisa jadi perilaku yang ditunjukkannya itu hanya berapa persen ya. Nah, pasti memiliki tujuan. Bisa saja kebutuhan untuk mereka ya. Supaya bagaimana motivasinya. Tadi kita kembali lagi ke teori kontrol bahwa tidak ada yang bisa mengubah diri murid tersebut selain dirinya sendiri. Nah, sama juga misalnya tidak akan diubah nasib suatu kaum ya di dalam ayat Al-Quran itu kalau dia tidak berusaha untuk mengubah. Jadi kita selalu memberikan hal yang baik saja bagaimana supaya menarik daya dengan mereka untuk belajar. Nah, selanjutnya ya itu kembali ke dalam diri murid tersebut. Nah, kita terapkan tadi sebagai posisi manajer ya segitiga institusi. Nah, itu salah satu upaya yang boleh kita lakukan ya. Tapi tidak akan mudah ibu-ibu karena semua itu memerlukan proses yang panjang ya, tidak semudah membalut ke telapak tangan.
kita buat ya. Kemudian lakukan segitiga restitusi. Nah tadi dengan syarat-syarat ya. Nah ada syarat-syaratnya, bukan untuk menebus kesalahannya ya. Nah itulah murid ya, memiliki bakat dan minat yang masing-masing beda, kemudian mereka unik. Nah itulah tugas kita. Jadi kita harus selalu sabar, konsisten ya. Bisa jadi perilaku yang ditunjukkannya itu hanya berapa persen ya. Nah pasti memiliki tujuan. Bisa saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalnya lupa kasih sayang ataupun bertahan hidup. Oke. Bisa dipahami?